Bismillah, semoga saja terjadi. Roberto Mancini dikabarkan tinggalkan Arab Saudi jelang lawan timnas Indonesia. Maarten Paes susul timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kira-kira bisa mainkah? Pembelaan pelatih Blach Pool terhadap Elkan Bagot usai ia tak dipanggil timnas Indonesia. Saran pelatih striker timnas Indonesia bagi striker timnas Indonesia. Kira-kira apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Maarten Paes sedang susul timnas Indonesia. Maarten Paes, kiper Dallas FC, sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. FIFA sudah menyetujui proses perpindahan federasi Paes, sehingga kini dia bisa memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Sintayong memproyeksikan Paes sebagai kiper utama skuad Merah Putih. Nama Paes pun masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk jeda internasional September 2024. Pada bulan September ini, timnas Indonesia dijadwalkan bertanding 2 kali di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan melawan Arab Saudi, diikuti oleh pertandingan melawan Australia. Laga melawan Arab Saudi akan berlangsung pada Kamis 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah pada Minggu, 1 September 2024. Bersama para pemain Liga 1 seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, dan kiper Hernando Ari Sutaryadi. Namun, Maarten Paes belum sempat bergabung dengan rombongan tersebut karena masih harus tampil bersama Dallas FC di pertandingan MLS melawan Colorado Rapids pada Minggu pagi, 1 September 2024 waktu Indonesia Barat. Setelah pertandingan selesai, Paes langsung terbang ke Arab Saudi. Paes mengunggah fotonya di dalam pesawat menuju Arab Saudi di media sosial dengan keterangan Garuda Calling atau Garuda memanggil. Sayangnya Paes belum bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi karena belum didaftarkan untuk laga pertama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun Paes bisa dimainkan pada pertandingan kedua melawan Australia. Untuk matchday 2 hingga 10 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendaftaran pemain harus dilakukan 7 hari sebelum pertandingan. Jelas Arya Sinulinga, anggota ex-Co PSSI, melalui kanal YouTube-nya. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada 10 September 2024, jadi batas waktu pendaftarannya adalah 3 September 2024. Dengan demikian, Maarten Paes sudah bisa bermain melawan Australia, tambah Arya. Semoga tidak ada kebingungan mengenai status Maarten Paes, tutupnya. Tak dipanggil ke timnas Indonesia, pelatih Blach Pool beri pernyataan soal Elkan Bagot. Elkan Bagot, pemain keturunan yang biasa memperkuat timnas Indonesia, kembali tidak dipanggil untuk agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdapat perbedaan pendapat antara pelatih timnas Indonesia Sintayong dan pelatih Blach Pool FC Richard Koch mengenai kondisi Elkan. Sintayong menyatakan bahwa tidak ada alasan khusus untuk tidak memanggil Elkan ke timnas Indonesia meskipun sedang mengalami krisis pemain back. Shin memilih untuk memasukkan Wahyu Prasetyo, pemain dari klub Liga 1 Malut United, sebagai penggantinya. Tidak ada alasan untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Kami butuh pemain, jadi kami memilih Wahyu Prasetyo sebagai pengganti, kata Shin saat sesi latihan terakhir timnas Indonesia di lapangan Aglora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sebaliknya, Richard Koch, pelatih Blach Pool FC, mengatakan bahwa Elkan sedang mengalami cedera. Pemain kelahiran Bangkok ini sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir Blach Pool FC, yaitu saat menang 2-1 melawan Blackburn Rovers dan saat bermain imbang 2-2 melawan Wycombe Wanderers. Elkan mengalami benturan lagi saat latihan. Kami pikir dia akan baik-baik saja, tapi kami tidak bisa memaksakan keadaan seperti ini, kata Koch seperti dikutip dari Blach Pool Gazette.
Ini mengecewakan karena Anda ingin semua pemain bisa bermain, tapi itulah sepak bola, kita harus beradaptasi. Timnas Indonesia memang sedang menghadapi krisis pemain bek menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Jordi Amat dipastikan absen karena cedera, sedangkan Justin Hubner tidak bisa bermain karena masih menjalani hukuman kartu kuning. Alhasil hanya ada 4 bek tengah murni yang tersisa di Timnas Indonesia, Jay Edzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil Elkan Bagot yang dilaporkan pernah berselisih dengannya. Konflik ini kabarnya bermula saat Elkan tidak memberikan respons saat dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak itu, Elkan tidak lagi dilirik oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 September waktu setempat, atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, 6 September 2024, di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Saat ini beberapa pemain Timnas Indonesia, termasuk yang berkarier di luar negeri, sudah tiba di Arab Saudi. Jelang lawan Timnas Indonesia, Roberto Mancini cabut dari Arab Saudi. Menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini menjadi sorotan media karena dikabarkan menarik minat salah satu klub Eropa. Roberto Mancini adalah pelatih terkenal dengan reputasi yang baik. Kesuksesannya dalam membawa tim asuhannya meraih berbagai gelar juara membuat mantan penyerang Lazio ini dikenal sebagai pelatih yang berprestasi. Mancini mulai melatih Arab Saudi pada 27 Agustus 2023, hanya 14 hari setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Italia. Arab Saudi adalah tim ke-8 yang ditangani oleh Mancini. Setelah lebih dari setahun melatih tim berjuluk The Green Falcon, muncul rumor bahwa klub asal Portugal, Benfica, tertarik untuk merekrut Mancini sebagai pelatih mereka. Media-media di Arab Saudi ramai membahas rumor ini menjelang laga pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia pada Kamis 5 September. Menurut laporan dari Portugal, Benfica ingin merekrut Roberto Mancini yang saat ini menjadi pelatih Timnas Saudi, tulis Mesat. Sebuah situs di Portugal menyebutkan bahwa Mancini belum menerima tawaran dari Benfica, namun negosiasi antara kedua pihak belum berhenti, tulis Sport 360. Berita ini juga diangkat oleh media Gol 365 yang mengutip sumber dari media Portugal Bola. Mereka menambahkan bahwa keinginan Mancini untuk melatih Benfica pernah diungkapkan 11 tahun lalu kepada media Italia, Corriere dello Sport. Saat ini kontrak Mancini dengan Arab Saudi masih berlaku hingga tahun 2027. Pelatih striker Timnas Indonesia beri saran untuk penyerang Timnas Indonesia. Para penyerang Timnas Indonesia banyak belajar hal baru, terutama mengenai pentingnya akurasi tembakan. Ilmu ini diajarkan oleh pelatih lini depan baru skuad Garuda, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun baru saja bergabung sebagai pelatih striker Timnas Indonesia dan telah melatih 3 penyerang utama, yaitu Dimas Drajat, Ramadhan Sananta, dan Hoki Caraka. Pada sesi latihan tanggal 30-31 Agustus 2024. Sementara itu, 2 penyerang lainnya, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen, belum bergabung dengan tim. Struijk dan Oratmangoen dijadwalkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia dalam 1 atau 2 hari ke depan untuk berlatih bersama di Arab Saudi. Salah satu filosofi yang ditekankan oleh Yeom Ki-hun kepada para penyerang Timnas Indonesia adalah pentingnya tembakan yang akurat, bukan sekadar kuat. Akurasi bukan kekuatan. Saat menembak, yang dibutuhkan adalah akurasi. Oleh karena itu, tidak ada tembakan jarak jauh, melainkan tembakan dari jarak dekat di dalam kotak penalti, kata Yeom Ki-hun. Selama sesi latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada 30 hingga 31 Agustus 2024, Yeom Ki-hun fokus melatih tembakan dari jarak dekat untuk meningkatkan akurasi, bukan tendangan jarak jauh. Sebelumnya, Yeom Ki-hun juga sempat mengamati bahwa para penyerang Timnas Indonesia sering mengandalkan kekuatan fisik, namun kurang seimbang sehingga sering kehilangan bola. Namun, ia melihat ada perbaikan yang signifikan dalam 2 hari latihan tersebut. Pernyataan Indra Syafri usai ikuti Seoul Earth on Usyk.
2024 pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyatakan bahwa timnya mendapatkan banyak pengalaman berharga dari turnamen Seoul Earth on Uscup 2024 di Korea Selatan. Dalam turnamen tersebut, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 2-1 melawan Argentina, kalah 0-2 dari Thailand, dan takluk 0-3 dari Korea Selatan dalam pertandingan terakhir yang berlangsung pada hari Minggu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami untuk berpartisipasi di turnamen ini. Kami mendapatkan banyak manfaat dari semua pertandingan, baik dari pertandingan pertama, kedua, maupun yang terakhir hari ini melawan Korea Selatan. Tim yang sangat bagus dalam hal individu maupun taktik tim mereka, kata Indra Syafri dalam konferensi pers setelah pertandingan, seperti yang dikutip dari rekaman audio yang diterima oleh pewarta. Meski tim Indonesia kalah, kami melihat adanya perkembangan dari babak pertama ke babak kedua. Walaupun masih ada beberapa kesalahan, para pemain menunjukkan kemajuan, tambahnya. Selama di Korea Selatan, Garuda Muda bertanding dengan jadwal yang cukup padat. Namun, Indra menegaskan bahwa hal ini bukanlah masalah besar, karena pada kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar akhir September nanti, Timnas juga akan menghadapi jadwal pertandingan yang berdekatan. Bagi kami ini bukan masalah karena pada kualifikasi AFC U20 bulan depan, kami juga akan menghadapi jadwal pertandingan dengan interval waktu yang sama. Jadi ini bukan masalah, ujar Indra yang berhasil membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 dan juara Piala AFF U19 2024. Di sisi lain, bek Timnas Indonesia, Mesha Al-Osman, mengungkapkan bahwa partisipasi di turnamen ini seperti hadiah bagi dia dan rekan-rekannya karena mereka dapat menghadapi tim-tim yang kuat. Terima kasih telah mengundang kami ke turnamen ini. Ini seperti hadiah bagi kami karena kami bisa mendapatkan banyak pengalaman. Pertandingan hari ini sangat sulit, Korea bermain bagus dan meski kami kalah, kami mendapatkan banyak pengalaman, kata pemain PSBS Biak tersebut. Keuntungan besar Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia memiliki keuntungan menjelang pertandingan pertama Grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Keuntungan ini muncul karena Arab Saudi sedang menghadapi masalah besar yang dapat dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia untuk mencuri poin pada pertandingan perdana ini. Timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan pertama Timnas Indonesia akan berlangsung di markas Arab Saudi, King Abdullah Sport City, pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Untuk persiapan, pasukan Shin Tae-yong telah berangkat dari Jakarta menuju Jeddah pada Minggu 1 September. Salah satu keuntungan besar bagi Timnas Indonesia adalah masalah di sektor penjaga gawang yang dialami oleh Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memanggil 3 penjaga gawang untuk pertandingan ini, Raghed Najjar dalam kurung Al Nassr, Muhammad Al-Owais dalam kurung Al Hilal, dan Ahmed Al-Kassar dalam kurung Al Qadsiah. Namun ketiga kiper tersebut belum mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing musim ini. Hal ini disebabkan karena klub-klub mereka lebih memilih menggunakan kiper asing. Raghed Najjar bersaing dengan kiper Brasil Bento Matheus di Al Nassr. Muhammad Al-Owais harus bersaing dengan Yassine Bono, kiper utama Timnas Maroko di Al Hilal. Sementara Ahmed Al-Kassar harus berkompetisi dengan Koen Castells, kiper Timnas Belgia di Al Qadsiah. Sebaliknya, Timnas Indonesia memiliki 4 kiper yang dipanggil untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Maarten Paes dalam kurung FC Dallas, Hernando Ari dalam kurung Persebaya, Nadeo Argawinara dalam kurung Borneo FC, dan Adi Satrio dalam kurung PSIS. Meskipun Maarten Paes belum dapat tampil, 3 kiper lainnya telah menunjukkan performa solid di klub masing-masing dengan hanya kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan pertama di Liga 1. Situasi ini memberikan peluang bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif melawan Arab Saudi. Hasil dari pertandingan pertama ini akan sangat penting bagi perjalanan Timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong juga optimis menjelang laga melawan Arab Saudi. Meskipun mengakui bahwa Arab Saudi adalah tim yang tangguh dengan pelatih berpengalaman seperti Roberto Mancini, Shin Tae-yong percaya bahwa segala kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Arab Saudi adalah tim yang bagus, tetapi bola itu bundar.
Persiapan kami harus lebih fokus dan lebih baik, kata Shin Tae-yong. Kami harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, terutama karena ini adalah pertandingan tandang, tambah pelatih berusia 53 tahun tersebut. Ranking FIFA Timnas Indonesia jika berhasil hancurkan Arab Saudi. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan peringkat mereka di ranking FIFA jika berhasil mengalahkan Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tandang ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 musim 2024 hingga 2025 telah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu malam 1 September 2024. Sementara itu, beberapa pemain yang berkarier di luar negeri seperti Justin Hubner dan Rafael Struijk juga sedang dalam perjalanan atau sudah tiba di Arab Saudi. Peluang Timnas Indonesia untuk mencuri poin di markas Arab Saudi cukup besar. Bahkan kemungkinan meraih kemenangan juga terbuka lebar. Arab Saudi yang kini dilatih oleh Roberto Mancini tidak menunjukkan performa yang terlalu impresif. Dari 14 pertandingan terakhir, mereka hanya meraih 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan mengalami 5 kekalahan. Selain itu, semangat Timnas Indonesia sedang sangat tinggi karena ini adalah kali pertama mereka berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, mereka akan mendapatkan tambahan 19,38 poin di ranking FIFA. Dengan tambahan poin ini, total poin Indonesia di ranking FIFA akan menjadi 1128,11 yang akan mengangkat posisi mereka dari peringkat 133 dunia ke peringkat 129. Beberapa negara yang posisinya akan dilewati oleh Timnas Indonesia jika mereka menang adalah Gambia dalam kurung peringkat 132, Rwanda dalam kurung peringkat 131, Nicaragua dalam kurung peringkat 130, dan Zimbabwe dalam kurung peringkat 129. Pertandingan melawan Arab Saudi ini menjadi momen penting yang bisa membawa dampak signifikan bagi posisi Timnas Indonesia di ranking dunia. Klasemen akhir Seoul EOU Cup. Klasemen akhir Seoul Earthon US Cup 2024 mengalami perubahan setelah pertandingan antara Timnas Indonesia U20 melawan Korea Selatan U20. Tim asuhan Indra Syafri harus menelan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan U20 dalam laga terakhir di Stadion Mokdong, Seoul pada Minggu 1 September. 3 gol untuk kemenangan Korea Selatan U20 dicetak oleh Shin Min-ha, Kim Ta-won, dan Hong Seok-yun. Dengan hasil ini, Korea Selatan berhasil menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan dan memuncaki klasemen dengan 9 poin dari 3 laga. Di posisi kedua, Argentina berhasil mengamankan tempat dengan 3 poin setelah mengalahkan Thailand 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung beberapa jam sebelum laga Indonesia versus Korea Selatan. Thailand menempati posisi ketiga di klasemen. Meskipun Thailand memiliki jumlah poin yang sama dengan Timnas Indonesia, mereka unggul dalam selisih gol. Thailand mencetak 3 gol dan kebobolan 6 gol. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 menempati posisi terakhir atau juru kunci di klasemen akhir. Tim Garuda Nusantara hanya mampu mencetak 2 gol dan kebobolan 6 gol dari 3 pertandingan yang mereka mainkan. Lawan Arab Saudi, striker Abroad Timnas Indonesia akan dapat polesan khusus. Pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, akan memberikan latihan khusus untuk para penyerang tim Merah Putih yang bermain di luar negeri menjelang pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Tim dijadwalkan berangkat ke Jeddah, Arab Saudi pada Minggu 1 September dengan 12 pemain berangkat dari Jakarta dan 14 pemain yang berkarier di luar negeri bergabung di Jeddah. Yeom Ki-hun menekankan akan memberikan fokus latihan khusus kepada striker-striker yang bermain di luar negeri selama latihan di Jeddah. Untuk Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, kami sudah menganalisa kemampuan mereka melalui video. Meski mereka memiliki kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki ketika bertemu di Arab Saudi, ujar Yeom Ki-hun.
Sebagai asisten pelatih timnas Indonesia yang fokus melatih striker, Yeom Ki-hun mengungkapkan usai latihan di lapangan Senayan Sabtu (31/8) bahwa dirinya berfokus membenahi akurasi tembakan para striker. Akurasi menjadi titik fokus kami, bukan pada kekuatan tembakan, tetapi akurasi. Saat melakukan syuting, yang dibutuhkan adalah akurasi. Oleh karena itu, kami berlatih syuting dari jarak dekat, tidak dari jarak jauh, jelas Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun juga terkejut melihat para penyerang tim Garuda memiliki kekuatan dan fisik yang baik. Saya awalnya berpikir para striker timnas Indonesia kurang dalam hal kekuatan. Ternyata, kekuatan dan fisik mereka sudah cukup baik. Namun mereka belum tahu cara memanfaatkannya dengan benar, ujar Yeom Ki-hun. Keseimbangan mereka sedikit kurang sehingga sering kehilangan bola. Setelah menerima bola, mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik sehingga seringkali kehilangan bola. Namun setelah 2 hari latihan, sudah terlihat perubahan, tambah Yeom Ki-hun. Ia yakin para penyerang timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia. Untuk persiapan menghadapi Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia memanggil beberapa striker, yaitu Dimas Derajat Persib Bandung, Rafael Struijk ADO Den Haag, Belanda, Ragnar Oratmangun FCV Dender, Belgia, Ramadhan Sananta Persis Solo, dan Hoki Caraka PSS Sleman. Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu hasilnya. Bola itu bundar, jadi kita bisa menang atau kalah. Tugas kami adalah memastikan jika ada peluang, para penyerang kita bisa memanfaatkannya, dan kami akan terus berlatih untuk itu, kata Yeom Ki-hun.